Aku itu udah makan sering tapi nggak gendut-gendut bun, berat badan aku turun. Ini ada hubungannya nggak sih sama asam lambung? Udah sering aku bahas ya. Jadi asam lambung itu bisa membuat kita berat badannya turun karena apa? Makanan kita kan terganggu ya. Kemudian juga biasanya karena sensasi-sensasinya, terutama mual itu membuat kita nggak nafsu makan. Kemudian yang kedua, aku juga bakal bahas sulit BAB dan sulit tidur. Bunda, aku tuh suka gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Dan emang olahraga bisa menyehatkan lambung. Yuk simak video yang sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Ade Paden Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. By the way, gimana puasanya? Masya Allah, tabarakallah, hari ini terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya sehat. Bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang berjuang melawan asam lambung juga cepat sembuh, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Nah teman-teman, BTW kalian gimana nih liburannya? Ini udah libur panjang. Kalau di Jakarta itu sampai tanggal 9 April baru kembali masuk. Tapi berbeda dengan kantorku, karena kantorku itu kan penanggulangan bencana DKI. Jadi kita tuh 24 jam gak ada libur. Aku pun nanti liburnya hanya di tanggal 31 pada saat hari lebaran. Setelah itu masuk lagi, Masya Allah. Disyukuri aja, mending kita semuanya sehat. Dan juga teman-teman yang masih berjuang tetap semangat. Semoga lekas pulih, sehat kembali seperti sedia kalian bisa aktivitas. Nah, beberapa hari ini banyak sekali yang nge-DM aku, yang nge-chat aku ya. Kalian juga mungkin baca di komen-komenan. Mohon maaf aku belum sempat lagi baca komentar kalian keseluruhan, karena aku tuh kemarin bolak-balik ya ke Serang, kemudian balik lagi. Dan insya Allah besok aku setelah kerja akan lebaran insya Allah di Serang. Capek sebenarnya bolak-balik, tapi mau gimana, demi keluarga. Jadi pekerjaan sama keluarga ini sama-sama penting menurutku ya. Emang sih keluarga selalu utama, tapi pekerjaan juga itu penting karena untuk menopang kehidupan keluarga kita. Jadi kita nggak boleh egois ya, namanya kita kerjanya di penanggulangan bencana, nggak boleh egois dan ya nggak boleh ngeluh, harus dijalanin aja. Karena kalau ngeluh nanti stres lagi ya. Aku sih it's okay, nggak ada masalah. Keluarga aku juga udah paham, karena setiap tahun pasti ada drama ya. Kalau mau libur lebaran harus cuti dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kemarin itu banyak yang ngechat aku, Bunda aku tuh kurus banget, puasanya lancar bun, tapi kok kurus banget ini badan. Apakah setelah kita berpuasa nanti bakalan naik lagi berat badannya? Bagi tips dong bun. Kemudian yang kedua itu sembelit, susah banget BAB. Dan yang ketiga susah banget tidur, sering terbangun di malam hari. Di video kali ini aku bakal bahas ya, pastikan kalian nonton video sampai selesai, jangan di skip. Nah pertama aku akan bahas dulu terkait kurus. Kenapa kita kurus di bulan Ramadan itu? Mungkin semua orang yang akan mengalami. Ada juga sih yang makin naik karena dari menu bukanya dia makan gorengannya banyak, kemudian makan nasinya banyak dan sebagainya. Jadi menurut itu nggak ada masalah dengan berpuasa, malahan banyak yang senang karena itu bisa diet. Tapi kalau kita pejuang asam lambung nih, yang tadinya kan perutnya itu tuh kita tuh harus makan 2 jam sekali, tiba-tiba kosong ya, sekitar 13 jaman dari jam setengah 5 ya sampai jam 6 sore. Itu pasti membutuhkan adaptasi lagi buat kita. Tapi alhamdulillahnya sih Ramadan kali ini lancar ya, tanpa adanya sensasi. Tarawihnya juga selalu di masjid, alhamdulillah, Masya Allah. Nah kenapa berat badan kita turun? Karena pertama asupan kita itu kurang. Pada saat berbuka puasa, apalagi pejuang asam lambung itu kan takut banget ya, aduh takut banget kambuh. Jadi kita itu biasanya selektif memilih menu-menunya. Seperti di video aku ya, aku tuh hanya bukanya pakai air putih, kadang dikasih madu, makan lontong 1, gorengan 1, ataupun makan sayuran ya, kayaknya pecel. Pecel itu di Jakarta sering banget, cuman kita kan gak boleh berlebihan. Jadi biasanya juga habis sholat taraweh langsung istirahat, tidur, gak makan lagi. Jadi asupan kita itu kurang. Kemudian minumnya juga mungkin berkurang. Yang tadinya kita minum setiap saat 8 gelas per hari atau 2 liter, tiba-tiba minumnya hanya 2 gelas atau 4 gelas. Ya intinya nggak cukup, itu pasti bakalan turun. Kemudian juga kita kan
Pasti aktivitas juga kecapean, jadi terkuras tenaga kita, pengeluaran dan pemasukan itu nggak seimbang, makanya kita kurus. Tapi selama sensasi asam lambung itu nggak ada, menurut aku sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Insya Allah setelah puasa kita bisa makan normal lagi 3 kali sehari dan dikunyah halus. Kemudian yang keempat, kenapa sih kita masih kurus? Bunda, aku tuh sahurnya banyak, buka puasanya banyak, tapi kok badan aku itu makin kurus. Nah, kenapa? Karena terganggu pencernaan kita. Jadi makanan-makanan kita itu adalah tidak bisa dicerna sempurna karena pencernaan kita lagi terganggu. Kita tuh lagi sakit lambung dan pencernaan pun ikut terganggu, sehingga makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna sempurna dan tidak bisa diserap oleh tubuh. Ya, jadi tidak bisa jadi daging. Segitu-gitu aja, aduh udah makan ini itu tuh kok tetap aja kurus. Jadi itu adalah penyebabnya kenapa berat badan kita kurus terus atau enggak naik-naik. Kemudian bunda, aku tuh lapar terus-terusan, kenapa ya? Udah makan masih aja lapar. Itu biasanya karena obat-obatan tertentu, karena terlalu banyak mengkonsumsi makan-makan yang mengandung gula. Ya, kemudian itu juga karena pencernaannya terganggu. Jadi kalian gak usah takut, kalau pencernaan kita udah normal, itu nanti bakalan normal lagi, makannya juga normal lagi. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena aku pun pernah ngalamin itu teman-teman. Aku juga dulu ya, musuh banget sama timbangan. Setiap kali lihat timbangan, nimbang hari ini naik nih 2 ons, besoknya malah turun. Kemudian juga faktor pikiran, kita tuh gak boleh banyak pikiran, gak boleh begadang. Dan saran aku sering olahraga. Olahraga itu bisa menyehatkan tubuh kita, menyehatkan badan kita. Terutama olahraga di pagi hari itu bisa menyehatkan badan kita, dan itu juga bisa menenangkan pikiran kita. Kalau misalnya kalian nih sering muncul anxiety-nya, ya udah olahraga aja. Olahraga di pagi hari ataupun di sore hari. Tapi saran aku sih buat pejuang asam lambung, lebih aman atau lebih sehat berjemur di matahari pagi atau olahraga di matahari pagi. Ya jangan lama-lama, sekitar 20-30 menit. Kalau aku nih biasanya mulai olahraga itu di jam 6:30 kalau lagi libur ya, ke lapangan, atau jam 6. Treadmill, stretching, kemudian jalan beberapa putaran, lakukan pernafasan diafragma. Tahan, hembuskan mulus-mulus secara perlahan-lahan. Itu sesering mungkin. Jadi teman-teman, kalian wajib banget buat jadwal olahraganya kalau bisa 3 atau 4 kali seminggu. Gak usah lama-lama, 20-30 menit. Karena dengan olahraga itu bisa menyehatkan badan, membuat pikiran kita fresh, meningkatkan nafsu makan, minum kita juga banyak, tidur kita juga nyenyak. Jadi menurut aku itu bagus dan juga melancarkan peredaran darah. Karena banyak sekali teman-teman yang ngeluh, bunda aku tuh sering kebas, sering kesemutan. Itu biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Bunda aku tuh kolesterolnya tinggi padahal udah memantang makanan. Itu bisa karena faktor kita itu kurang gerak. Jadi ayo teman-teman, jangan mentang-mentang lagi sakit maunya tiduran aja. Kita itu harus semangat ya, harus membuat atau melakukan hal-hal yang positif agar penyakit itu nggak selalu bersarang sama tubuh kita. Ya, jangan mau kalah dengan penyakit. Kalian bisa ya, aku yakin kalian bisa. Kemudian selain itu juga, agar badan kita tuh nggak kurus, makan sering porsi kecil. Pejuang asam lambung itu harus makan sering dengan porsi kecil, dikunyah halus agar mudah dicerna, jadi bisa diserap oleh tubuh meskipun ya cuma sedikit. Karena kalau misalnya kita nanti udah sembuh, udah normal lagi lambungnya, itu nanti bakalan bisa lagi berat badannya naik perlahan-lahan. Dan tentunya asupannya diperhatikan juga, makannya diperhatikan, menu-menunya, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan juga bisa dibantu susu. Aku tuh selalu konsumsi susu SR Gomilku ya, SR12, nanti linknya aku cantumkan di bawah sini. Mana ya susu SR aku? Tadi itu aku bawa loh ya, sering aku review di video-video aku. Kalau misalnya kalian lagi sakit-sakit badan, saran aku juga bisa konsumsi Gamamil. Ini juga bagus, ini untuk sendi dan tulang. Bunda kenapa sih banyak banget spillnya ya? Karena aku konsumsi semua ini ya. Itu aku konsumsinya kalau aku lagi cepat banget capek ya. SR juga bisa sih ya, SR juga bisa, itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, jadi itu adalah kenapa kita selalu kurus aja badannya. Kemudian jangan sering nimbang, jangan sering searching apapun di internet, karena itu bakal membuat kalian stres ya. Kalau makin stres, susah tidur, itu nanti bakalan makin kurus lagi ya. Jadi hindari, mendingan kalian lakukan hal yang positif, olahraga atau melakukan hobi kalian ya.
kemudian yang kedua, bunda aku tuh sulit banget BAB. Jadi saran aku teman-teman konsumsi sayuran dan juga buah-buahan ya, kayak melon, pepaya. Sayuran yang tinggi serat seperti apa sih bun? Bayam, wortel, kacang panjang, buncis itu dikonsumsi ya, tapi tentunya harus dikunyah halus, dan cara mengolahnya itu jangan pedas ya, kurangnya minyak-minyakan. Kalau aku biasanya direbus aja sih atau dikukus, itu enak sih menurut aku. Nah kemudian juga konsumsi air tajin beras merah itu bagus untuk melancarkan pencernaan, bagus juga untuk lambung, itu melancarkan BAB juga ya teman-teman. Dan perbanyak konsumsi air putih, makannya dikunyah halus. Nah kenapa sih susah banget disaring oleh usus? Karena makanan-makanan yang masuk itu kan tidak bisa dicerna sempurna ya, jadi ampasnya juga sedikit teman-teman. Kadang menu kita juga sedikit kan porsinya, jadi yang jadi ampas juga sedikit, sehingga biasanya kita tuh sembelit, aduh udah pengen BAB nih tapi aku nggak mau keluar ya. Jadi caranya perbanyak konsumsi buah, minum air putih, kemudian makan sayuran, dan juga makan nasinya sering tapi porsi kecil dan dikunyah halus agar mau dicerna dan bisa disaring oleh usus, sehingga BAB-nya itu bisa lancar. Dibantu juga konsumsi air tajin ya, air tajin beras putih atau beras merah itu bagus banget ya. Itu adalah terkait sulit BAB, karena itu juga sih biasanya faktor obat-obatan tertentu. Kalau kita sering konsumsi obat lambung itu bakal ngalamin sembelit. Sembelit itu menurut aku ya emang nggak enak, tapi lama-lama kalau misalnya kita udah rutin konsumsi tepung Garut ya, kemudian udah makan sayuran buah-buahan, itu nanti bakalan normal lagi. Aku pun dulu pernah ngalamin itu. Kemarin juga ada yang nanya, bunda boleh nggak sih kondulkolaks? Kalau aku sih itu kan yang langsung di dubur kita ya. Kalau itu sih menurut aku nggak apa-apa banget, jadi boleh dipakai. Tapi aku nggak pernah, aku tuh selalu mencoba hal-hal yang alami dulu, kecuali misalnya yang alami udah nggak mampan, baru aku beli yang disaranin atau yang sesuai dengan iklan. Oh iya aku mau nyobain ya, ataupun biasanya konsultasi ke dokter. Nah kemudian yang selanjutnya susah banget tidur. Susah tidur ini ada beberapa faktor, karena asam lambung kita naik. Makanya aku selalu informasikan ke kalian, kalau mau tidur jam 9, terakhir makan itu adalah di jam 7. Jadi jangan sampai pada saat mau tidur tuh perutnya masih begah, masih kenyang banget. Kemudian yang kedua, tidurnya itu jangan terlalu kemalaman. Kalau bisa jam 9 atau setengah 10 itu udah wajib banget tidur. Miring ke kiri, bantalnya pakai 2 atau 3 bantal. Jangan sampai asam lambungnya juga selalu naik, karena kalau bantal kita rendah atau pendek itu nanti bakal mempengaruhi juga ya nyenyak tidur kita apa enggak. Kemudian saran aku juga sering lakukan relaksasi atau meditasi sebelum tidur. Lakukan yoga kualitas tidur, dan setelah mandi sore biasanya aku tuh melakukan meditasi. Meditasi itu kan enak ya, jadi kayak kita tuh mengikuti alunan musik, relaksasi, itu bisa kayak sampai terbawa tidur. Aku tuh kalau lagi relaksasi kayak badannya itu enak banget. Dan pada saat tidur ya, mau tidur misalnya aku tidur jam 9, biasanya setengah 9 aku tuh lakukan yoga kualitas tidur. Itu enak banget ya, kayak mata kita kayak ketarik aja, pengen bawaannya pengen tidur. Tapi kalau misalnya aku gelisah bun, banyak pikiran, nah ruqyah diri kalian, dengerin ruqyah ya, ayat-ayat ruqyah di YouTube itu banyak sekali ya, tenangkan pikiran kalian. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, dengerin aja musik-musik yang kayak lagi di pedalaman atau lagi di sawah, jadi kayak ada suara-suara gitu ya, ataupun suara air, itu bisa menenangkan pikiran kita ya, jadi agar tidur kita itu nyenyak. Kadang itu ya, kalau misalnya aku nggak bisa tidur sama sekali, apapun bunyi yang ada di kamarku, kadang aku fokusin sama itu. Dan kadang biasanya sih aku ruqyah diri aku, kalau enggak kadang aku dengerin sholawat. Jadi itu adalah pengantar tidurku agar enggak selalu gelisah dan nyenyak tidurnya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya sering terbangun di tengah malam dan lapar, selalu sedia oat ataupun energen, itu menurut aku aman banget, jadi bisa dikonsumsi. Kalau tepung Garut gimana caranya? Ada kok videonya teman-teman. Jadi tadi juga ada yang nanya, bunda tolong buatin lagi dong cara membuat tepung Garut. Sebenarnya sih ada beberapa cara ya, tapi nanti aku buatin lagi ya, karena saat ini aku belum sempat sih. Nanti insya Allah kalau sempat aku buatin lagi caranya. Tepung Garut itu yang kayak gini ini juga bagus untuk sembelit, untuk melancarkan pencernaan juga bagus. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini ya. Ini aman dikonsumsi jangka panjang, dan ini tuh bisa dikonsumsi anak
di atas 9 bulan. Jadi kalian gak usah takut. Yang penting dibarengi dengan konsumsi air putih yang hangat atau suam-suam kuku sering. Jadi jangan konsumsi yang bersoda, yang kopi-kopi, kalau bisa dihindari. Karena itu udah gak aman buat kita pejuang asam lambung ya. Kalau pengen yang manis, minum madu aja ya. Teh madu, aku tuh selalu bikin teh madu. Kalau pengen beli yang kemasan yang siap minum, bisa nggak sih bun? Kalau aku itu hidrokoko itu aman sama aku. Selain hidrokoko juga kayak Isoplus yang kelapa ya, atau yang coconut itu aman sama aku dan ya enak aja, tapi jangan sering-sering ya. Aku juga konsumsi itu sih setelah makan. Aku coba beberapa kali, alhamdulillah sih masih aman ya. Oke ya teman-teman, sudah terjawab semua ya terkait kurus, berat badan naik-naik, sulit tidur dan juga sulit BAB. Semoga kalian bisa terapin di rumah dan cepat sembuh, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!